Dunia sedang berubah dan kita perlu belajar bagaimana cara untuk berubah bersamanya. Krisis keuangan adalah peristiwa penting yang telah mengubah cara banyak dari kita berpikir tentang uang dan investasi. Hal ini telah menyebabkan orang menjadi lebih berhati-hati. Dengan keuangan mereka, situasi ini telah memberi kita kesempatan untuk mempelajari apa yang harus kita hindari. Di masa depan dalam video hari ini, saya akan berbicara tentang berbagai cara yang bisa Anda lakukan untuk membangun kekayaan pribadi selama krisis keuangan ini. Saya akan berbagi dengan Anda 3 saham yang berpotensi undervalue yang harus Anda awasi untuk dapat mengambil keuntungan dari pasar saham. Teruslah menonton di akhir video ini. Anda akan mengetahui metode yang tepat untuk diterapkan agar dapat bertahan dan berkembang dalam krisis keuangan dengan 5 langkah yang akan saya bagikan. Mari kita mulai. Krisis keuangan adalah penurunan ekonomi yang menyebabkan ketidakpastian yang besar di pasar dan menyebabkan kepanikan di antara para investor. Resesi ekonomi global 2008 adalah salah satu krisis terburuk dalam sejarah baru-baru ini yang menyebabkan penurunan harga saham secara signifikan secara global. Efek dari peristiwa ini dirasakan selama bertahun-tahun setelahnya karena saham terus menurun atau stagnan hingga tahun 2012 ketika mereka mulai. Apa saja tanda-tanda peringatan dini dari penurunan ekonomi? Tanda pertama dari penurunan ekonomi adalah penurunan belanja konsumen. Hal ini dapat dilihat di sektor retail ketika penjualan menurun dan penutupan toko meningkat. Tanda kedua dari penurunan ekonomi adalah penurunan investasi bisnis. Hal ini dapat dilihat ketika perusahaan berhenti berinvestasi pada peralatan baru atau karyawan baru atau mereka mulai mengurangi investasi mereka. Tanda ketiga dari penurunan ekonomi adalah penurunan pembangunan rumah. Pasar perumahan seringkali menjadi yang pertama menunjukkan tanda-tanda pelemahan karena biasanya memiliki lebih banyak volatilitas daripada sektor lain dan mulai melambat sebelum sektor lain melakukannya. Apakah salah satu dari tanda-tanda ini terdengar akrab pada titik ini? Dalam video Anda mungkin bertanya-tanya apa cara terbaik untuk melindungi diri kita sendiri dari kehancuran keuangan yang akan datang. Itu selalu merupakan ide yang baik untuk menjaga keuangan Anda sesuai dengan ekonomi. Jika Anda berjuang untuk menjaga keuangan Anda setelah krisis keuangan, pastikan untuk mengikuti 5 langkah berikut ini. Omong-omong, jika Anda menikmati videonya sejauh ini dan ingin lebih banyak topik seperti ini seperti dan berlangganan ke saluran jadi saya tahu. Langkah pertama untuk bertahan dan berkembang dalam krisis keuangan adalah membuat rencana. Orang terus membuat kesalahan ini yang membunuh pendapatan mereka. Tanpa rencana, banyak orang membuat kesalahan dengan keuangan pribadi mereka. Krisis keuangan adalah saat ketidakpastian dan ketakutan. Karena itu membuat rencana adalah untuk mengetahui jenis krisis keuangan apa yang Anda hadapi. Apakah itu resesi ekonomi atau mungkin krisis perumahan? Jika Anda tahu jenis krisis keuangan yang Anda hadapi, maka Anda dapat menemukan solusi terbaik untuk situasi Anda. Alasan lain untuk membuat rencana keuangan adalah untuk mengetahui berapa banyak uang yang Anda butuhkan. Apakah Anda membutuhkan $1.000 atau $10.000? Jika Anda tidak memiliki cukup uang untuk ditabung, maka inilah saatnya untuk mulai mengurangi pengeluaran Anda dan mulai menabung lebih banyak uang hingga rekening tabungan Anda mencapai jumlah yang cukup untuk kebutuhan Anda selama resesi ekonomi. Beralih ke langkah berikutnya tentang bertahan dan berkembang dalam krisis keuangan adalah mengumpulkan dana darurat Anda. Kita semua tahu bahwa hidup tidak dapat diprediksi. Cara terbaik untuk mempersiapkan masa depan adalah dengan memiliki jaring pengaman saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dana darurat harus disimpan di rekening terpisah agar mudah diakses ketika dibutuhkan. Dana darurat harus dikumpulkan dari waktu ke waktu, dengan tujuan memiliki setidaknya 3-6 bulan biaya hidup yang ditabung setiap saat. Ada banyak alasan berbeda mengapa kita mungkin perlu mengakses dana darurat kita, dari perbaikan mobil hingga keadaan darurat medis atau bahkan bencana alam seperti angin topan dan banjir. Langkah selanjutnya yang saya miliki untuk Anda dalam hal bertahan dan berkembang dalam krisis keuangan ini adalah mengamankan nilai masa depan rumah Anda. Sekarang kita akan membahas beberapa cara untuk mengamankan nilai masa depan rumah Anda. Jika Anda berencana untuk menjual rumah Anda, maka ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk membuatnya lebih menarik. Pertama dan terutama jika properti membutuhkan perbaikan, itu perlu diperbaiki sebelum mendaftarkannya untuk dijual. Ini akan membantu rumah terjual lebih cepat dan dengan harga yang lebih tinggi. Kedua, saat mendaftarkan properti dengan agen real estate,
Mereka harus mengetahui fitur atau fasilitas khusus apapun yang mungkin tidak terlihat jelas dari pencarian online atau drive dengan inspeksi. Ini mungkin termasuk kolam renang di dalam terakhir. Pembeli seringkali memiliki gambaran tentang apa yang mereka inginkan di rumah berikutnya bahkan sebelum mereka mulai melihat-lihat listing, dan ini termasuk preferensi lokasi serta preferensi ukuran dan gaya. Jika rumah Anda tidak sesuai dengan kriteria ini tetapi masih dihargai secara kompetitif dengan rumah lain di daerah tersebut, maka Anda mungkin akan mengalami kesulitan untuk menjualnya. Sebelum beralih ke topik berikutnya, di sana ada tautan dalam deskripsi di bawah ini dengan video di mana saya membahas lebih dalam tentang bagaimana bersiap untuk yang terburuk. Pastikan untuk menontonnya sekarang. Dengan itu keluar dari jalan, mari kita beralih ke topik berikutnya. Langkah selanjutnya untuk bertahan dan berkembang dalam krisis keuangan adalah membuat anggaran untuk diri Anda sendiri dan menaatinya. Tidak mungkin untuk memprediksi goyangan yang terjadi besok, sehingga setiap orang harus berusaha untuk memastikan keamanan penganggaran masa depan. Mungkin tidak populer, tetapi ini adalah fondasi untuk kebiasaan menabung yang sukses meskipun membutuhkan kerja ekstra pada awalnya. Anda akan berterima kasih pada diri sendiri nanti ketika Anda menuai hasil dari mengambil langkah-langkah menuju keamanan finansial. Ini juga merupakan alat yang hebat untuk menjaga kesehatan finansial karena ini menunjukkan indikator penting seperti tingkat pendapatan yang Anda miliki dan apakah itu cukup untuk menutupi pengeluaran. Langkah pertama dalam membuat anggaran adalah memutuskan jumlah uang yang ingin Anda tabung setiap bulan. Setelah memutuskan tabungan bulanan yang diinginkan, penting untuk memutuskan berapa banyak uang yang ingin Anda belanjakan untuk kategori tertentu seperti makanan, transportasi, hiburan, dan pakaian. Jika Anda sampai pada titik ini dari video ini, saya ingin Anda berkomentar untuk menghemat uang. Saya ingin melihat berapa banyak dari Anda yang melakukan ini sekarang. Beralih ke langkah saya berikutnya untuk bertahan dan berkembang dalam krisis keuangan adalah berinvestasi. Jika Anda tidak tahu cara berinvestasi, Anda harus belajar, meskipun sebagian besar dari kita lebih suka tidak melakukannya. Penting untuk tetap terdidik tentang masalah keuangan. Jika berinvestasi adalah sesuatu yang Anda pertimbangkan, adalah bijaksana untuk mencari bantuan dari seorang profesional dan mengajukan sebanyak mungkin pertanyaan yang diperlukan untuk pastikan semua keraguan Anda diatasi. Namun bukan berarti tanggung jawab akhir terletak pada penasihat. Anda harus menjaga uang Anda, oleh karena itu Anda tidak boleh menandatangani sesuatu yang tidak Anda pahami. Penting untuk tetap up to date dengan kemajuan investasi Anda dan tetap berhubungan dengan personil keuangan yang mengawasinya. Dengan cara ini Anda akan dapat melacak kinerja investasi Anda. Hal ini sepadan dengan usaha yang Anda lakukan karena investasi yang baik selalu meningkatkan hasil keuangan seseorang. Sebelum berinvestasi, setiap kelebihan modal disarankan untuk memastikan bahwa semua pendapatan dan pengeluaran seimbang meskipun peluang investasi terlihat menarik. Kehati-hatian harus tetap diambil untuk melindungi dari potensi risiko. Bisa sangat menggoda untuk melompat pada peluang investasi, tetapi yang terbaik adalah mengambil langkah mundur dan mengatur keuangan Anda terlebih dahulu. Hal ini mencakup hal-hal seperti menyingkirkan utang, membersihkan kredit dan menganggarkan secara efisien sebelum Anda mempertimbangkan untuk mengambil risiko. Kesabaran dan pengambilan keputusan yang cerdas adalah kunci dalam hal ini. Untuk berinvestasi, mari kita bicara tentang bagaimana membangun kekayaan pribadi selama krisis keuangan. Kekayaan pribadi adalah bagian penting dari kehidupan kita. Itulah yang kita gunakan untuk menghidupi diri sendiri dan keluarga kita. Kekayaan pribadi tidak hanya berarti uang, tetapi juga mencakup hal-hal seperti rumah, mobil, dan barang berharga lainnya yang Anda miliki atau miliki. Ada banyak strategi yang dapat digunakan orang untuk membangun kekayaan pribadi mereka dalam krisis keuangan. Salah satu strategi yang paling umum adalah membeli saham perusahaan yang memiliki harga murah untuk berinvestasi di real estate dan aset lain yang tidak mudah berubah seperti saham. Sekarang, jika Anda seorang pemula, Anda akan ingin mengetahui perbedaan antara perdagangan saham dan berinvestasi di saham. Ada dua cara untuk menghasilkan uang di pasar saham: sorting atau perdagangan saham. Sorting berarti Anda membeli saham perusahaan dan kemudian menjualnya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan saat harga saham turun. Perdagangan saham hanya membeli saham sambil berharap nilainya akan meningkat dari waktu ke waktu. Perdagangan dapat mengurangi stres dan lebih sederhana daripada sorting, tetapi itu juga memiliki risiko yang lebih tinggi. Sorting berisiko karena tidak dijamin menghasilkan uang bagi Anda. Misalnya, jika harga naik 10 dalam satu hari,
Anda bisa kehilangan semua yang Anda investasikan dalam short, namun shorting juga bisa menguntungkan bagi mereka yang tahu apa yang mereka lakukan dan dapat menggunakan fungsi stop loss untuk membatasi kerugian mereka jika terjadi fluktuasi harga yang cepat atau berita buruk jika Anda berpikir untuk berinvestasi di saham. Kuncinya adalah menemukan investasi yang berpotensi mengungguli pasar. Pasar saham adalah tempat yang mudah berubah pasar. Bisa naik satu hari dan turun di hari berikutnya berinvestasi di saham undervalue adalah salah satu cara terbaik untuk menghasilkan keuntungan di pasar saham dengan pengetahuan dan penelitian yang tepat. Ketiga, saham ini berpotensi mengungguli dan memberikan pengembalian yang luar biasa selama krisis keuangan saham undervalue. Pertama dalam daftar ini adalah saham Walt Disney Company. Sejak tahun lalu Walt Disney Company telah melihat harga sahamnya turun drastis menurut intelijen S&P Global Market. Penurunan tajam ini menimbulkan pertanyaan, mengapa nilai pasar raksasa hiburan ini anjlok begitu signifikan tahun lalu? Akankah mereka dapat pulih dari penurunan yang mengejutkan ini? Disney mulai mengalami penurunan kinerja bisnisnya pada hari Netflix melaporkan hasil kuartal keempat yang lebih lemah dari yang diharapkan serta potensi penurunan basis pelanggannya di akhir tahun. Investor memiliki kekhawatiran tentang seluruh industri media streaming. Hal ini menyebabkan harga saham Disney turun secara drastis. Saham Walt Disney Company saat ini dinilai terlalu murah dan telah terbukti merupakan investasi jangka panjang yang adil. Pertumbuhan laba per saham mereka menunjukkan bahwa profitabilitas perusahaan tumbuh. Hal ini juga berarti bahwa investor yang mencari peluang jangka panjang saham undervalue. Kedua dalam daftar ini adalah saham Bank of America BAC. Bank of America Corporation adalah bank investasi multinasional dan perusahaan jasa keuangan yang berbasis di Amerika Serikat. Bank ini melayani perorangan, usaha kecil dan perusahaan besar dengan berbagai produk dan layanan keuangan termasuk rekening giro dan tabungan, kartu kredit, hipotek, produk investasi, dan pinjaman usaha. Juga menyediakan asuransi manajemen kekayaan dan layanan manajemen aset. Tahun lalu Bank of America Corporation mengungkapkan pendapatan kuartalannya yang mencapai 81 sen per lembar saham dengan pendapatan 30,4 miliar dolar lebih tinggi dari perkiraan analis sekitar estimasi 79 sen per saham dan pendapatan 23,5 miliar dolar. Selain itu Bank of America melaporkan peningkatan pendapatan sebesar 26,4% dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun sebelumnya. Saat ini saham Bank of America BAC telah menurun banyak dibandingkan dengan awal tahun. Harga saham BAC terus menurun menurut para ahli. Ini adalah saham undervalue untuk daftar pantauan Anda. Saham undervalue ketiga dalam daftar ini adalah Scalar ZEUS. Saham Scalar ZEUS Incorporated. Harus diingat bahwa perusahaan ini berspesialisasi dalam menawarkan solusi keamanan dan kinerja jaringan berbasis cloud. Scalar menyediakan berbagai layanan untuk membantu bisnis mempertahankan jaringan yang aman dan melindungi karyawan mereka dari berbagai serangan dunia maya seperti upaya phishing, malware, dan situs web tidak aman lainnya. Baru-baru ini Scalar merilis laporan kinerja keuangan kuartal pertama mereka yang melebihi ekspektasi. Laba per saham dilaporkan sebesar 30 sen dan pendapatan sebesar 355,5 juta dolar untuk kuartal pertama tahun ini dibandingkan dengan perkiraan konsensus Wall Street untuk kuartal tersebut yang merupakan pendapatan 26 sen per saham dan perkiraan pendapatan 344 juta dolar. Peningkatan pendapatan sebesar 2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sejak awal tahun, saham Scalar telah mengalami penurunan. Ini adalah saham undervalue lainnya yang perlu Anda simpan di daftar pantauan Anda. Saya ingin mengatakan sesuatu yang menurut saya sudah jelas. Saya bukan penasihat keuangan atau ahli ekonomi. Saya sarankan sebelum Anda mulai bermain dengan uang Anda di pasar saham, mintalah nasihat dari seorang profesional dalam hal membangun kekayaan pribadi dalam krisis keuangan ini menggunakan pasar saham. Penting untuk mengetahui bagaimana menganalisis pasar. Bagaimana waktu dapat mempengaruhi keputusan Anda dan apa yang mungkin ingin Anda pertimbangkan ketika berinvestasi. Untuk membantu membuat proses ini jauh lebih mudah dan membuat perdagangan saham tidak terlalu membingungkan, Anda membutuhkan layanan broker online. Broker online adalah perusahaan yang menyediakan investor dengan akses ke pasar saham segala sesuatu mulai dari memulai dengan saham untuk membeli dan menjual saham perusahaan semua melalui browser internet. Memilih broker online yang tepat adalah salah satu keputusan yang paling menantang yang akan Anda buat sebagai investor. Oleh karena itu saya akan merekomendasikan salah satu broker online terbaik, eToro.
Platform eToro.com intuitif dan mudah digunakan bahkan untuk pemula. Saya pribadi menggunakan eToro. Ada tautan untuk mendaftar dalam deskripsi di bawah ini. Dengan itu dikatakan penting untuk mengetahui bahwa ada 3 faktor utama lainnya yang menjadi kunci untuk bertahan dan berkembang dalam krisis ekonomi ini, yaitu 1. Bersiaplah untuk hal terburuk sebelum terjadi. 2. Cari pekerjaan baru atau mulai bisnis baru. 3. Saya telah berbagi tips berbeda untuk bertahan dan berkembang dalam krisis keuangan. Semoga 5 langkah ini bermanfaat bagi Anda sebagai panduan. Saya juga menyebutkan 3 saham undervalue yang harus Anda awasi, dan jika Anda ingin tahu tentang ide bisnis yang menghasilkan uang yang baik untuk membantu situasi ekonomi Anda selama resesi, saya sarankan Anda menonton video ini selanjutnya. Jangan ragu untuk membagikan video ini kepada orang-orang yang Anda kenal yang ingin tahu apa yang terjadi di dunia ekonomi seperti dan berlangganan ke saluran. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video saya berikutnya.